itu bangunan-bangunan tua yang milik PTP memang. Akhirnya kemarin viral, pihak pimpinan yang ada di pusat di Jakarta itu. Rose Monument. Nah ini sepertinya memang terlihat semrawut gitu ya. Kalau dulu dalam satu hari itu panen 1 ton, sekarang kita 2 ton. Tim Sorot TV Desa Jember mau melakukan perjalanan ke Desa Karangpring, salah satu desa yang berada di Kecamatan Korambi. Nanti kita akan melihat ada apa aja di Desa Karangpring sampai naik nanti ke salah satu perkebunan milik swasta. Ini kondisinya sekarang sedang gerimis. Semoga nanti tidak mengganggu perjalanan karena letaknya kalau dari Desa Suci di kantor ini kurang lebih sekitar 5 km. Yuk kita ikuti bersama. Ini bersama Kak Itong sebagai pimpinan redaksi, teman-teman ada Kak Asbola, ada Mansupri, ada Cak Akbar, dan ada Pak Ustadz Wildan. Yuk kita ikuti bersama. Kita berangkat teman-teman. Ini ada Cak Itong, teman-teman. Halo. Norego. Ini pertigaan Puskesmas Panti. Jadi kalau ke arah kiri, ke arah Kecamatan Rambi Puji, kita ke arah kanan menuju ke Desa Karangpring. Ini kita sekarang berada di pertigaan Desa Duku Mencek. Nah, di sini ada beberapa UMKM yang ini konon kabarnya dibiayai dari anggaran desa. Nah, di sini coba kita lihat ini menyediakan apa saja. Ini kebetulan UMKM yang ada di sini ini nanti bukanya itu nanti setelah maghrib. Sekarang masih jam berapa ini? Masih jam 4.03 sore. Jadi di sini banyak sekali. Di situ ada tahu kocek, kemudian nasi pecel, dan banyak lagi. Ada sempol gitu ya, ada kopi, batagor dan sebagainya. Nah, di dalam atau di belakangnya UMKM ini ada lapangan. Nah, ini ada lapangan terpadu. Di sini ada lapangan untuk futsal. Yang di sebelahnya sana juga lapangan untuk voli, bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, lapangan ini juga konon kabarnya juga dibangun menggunakan anggaran dari desa. Nanti kita akan coba tanya kepada salah satu perangkat desa, mungkin nanti kalau bisa kita temui untuk menjelaskan atau untuk menyampaikan bagaimana kisah pembangunan UMKM dan lapangan ini. Mana lagi, Mas? Angin bae. Iya, Mas. Jawa sama Madura kan, Mas? Campur. Lending apa anu? Gendek situ biasanya. Oh, nang gitu Mas. Saiki ini. Oke, sudah. Kamu di mana ya? Benar. Kalau malam. Nah, itu ada Pak Sekdes, Pak Carik. Coba kita tanya-tanya. Ini udah berapa tahun, Pak, dibangunnya? Ini dibangunnya mulai 2019 awal. 2019 Ya, awal. 2019 awal. Ya. Terus Terus lanjut 2020. 2020. Ya, Oke. Asli milik desa berarti Mangge. asli banget dari desa. Oke. Desa.
Terus untuk penggunaannya apakah harus ada semacam tiket Pak dari masyarakat mungkin? Tidak ada. Tidak ada gitu. Jadi umum gitu. Umum. Selagi masyarakat membutuhkan, dipersilakan, dikasih kebebasan, entah itu dipakai olahraga, Iya. pakai event-event lain juga bisa. Kebetulan ini minggu depan ada sholawatan. Oh, ditaruh sini juga Ya, bisa. ditaruh sini juga. Selang seminggu ada lagi sholawatan lagi. Oke. Artinya memang serbaguna Pak nggih. Serbaguna, bisa dipakai. Nggak hanya untuk terbatas siaran. untuk olahraga Tidak, saja gitu. tidak. Terus untuk Pak, biasanya kan Gunung Sewu, kayak lapangan gini kan biasanya dikelola desa itu kan Iya. oleh bumdesnya atau oleh kelompok pemudanya. Untuk desa ini sendiri, di Bumeja sendiri Kalau- lapangannya? Kalau khusus lapangannya tidak ada, Mas. Nggih. Yang ada hanya di Pujaseranya. Ada Oh, pengelola. Pujaseranya. Pujaseranya. Di- Di UMKM-nya. Dikelola oleh bumdes atau bagaimana? Dikelola oleh UMKM. UMKM Iya. nggih. Oh. Khusus warga Duku Mencek. Khusus warga di Pujaser. Warga di Pujaser. Cuman untuk saat ini mungkin tulang libur gitu UMKM-nya gitu. UMKM-nya malam sih. Oh, bukannya malam. Mulai jam berapa, Pak? Mulai biasanya sore jam 4 sudah mulai masuk. Oh, gitu. Buka. Jam 4. Iya, saya kira buka mulai pagi atau enggak nggih. enggak. Ini sekarang berada di daerah yang biasa disebut dengan Jurang Lemes. Nah, di sini biasanya teman-teman itu banyak sekali operasi kepatuhan lalu lintas. Banyak teman-teman dari pengendara roda 2 itu biasanya banyak yang kena tilang karena kan mungkin merasa ini wilayah pedesaan, jadi tidak butuh untuk memakai helm atau membawa perlengkapan bermotor. Nah, kebetulan di sini wilayah polseknya ini cukup tertib, jadi hampir rutin untuk menggelar yang namanya operasi kepatuhan berkendara lalu lintas. Jadi teman-teman kalau lewat sini lengkapi surat-surat dan gunakan helm. Nah, di depan ini ada pertigaan Desa Karangpring, kita belok ke kiri. Kalau lurus nanti ke arah kota Jember. Nah, garasi Akas ada di sana, teman-teman. Kita belok kiri. Memang jalannya cukup sempit dan lumayan menanjak. Kita sudah mendekati pintu gerbang batas desa Karangpring. Nah, desa Karangpring ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Kebun Agung. Nah, di sebelah kiri ini ada salah satu pabrik air minum dari kota Jember, yaitu Hasora. Nah, teman-teman, ini adalah gapura pintu masuk batas desa Karangpring. Dari sini nanti kita coba akan melihat salah satu produk unggulan dari desa Karangpring, yaitu adalah bunga mawar. Bunga mawar ya, Pak Ikang ya? Bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar itu kabarnya yang dipakai untuk parfum atau apa itu ya? Parfum, juga ada makanan. Oh, ada makanan juga? Ada makanan. Selain dipakai untuk ziarah, ini depan ini monumen. Nanti kita akan coba, siapa tahu nanti ada yang bisa kita tanya, teman-teman. Ini adalah UMKM dari salah satu yang berada di desa Karangpring. Nah, ini ada monumen bunga mawar. Nah, ini teman-teman, Rose Monument. Seperti ini penampakan dari monumen bunga mawar. Ini ditandai dengan
monumennya seperti ini. Dan di sebelahnya itu ada lapangan futsal kalau tidak salah. Nah, di sana adalah tempat UMKM-nya. Ini kondisi monumen bunga mawar. Itu di sebelahnya sana ada lapangan atau ruang kosong, biasanya dipakai untuk event-event yang ada di Desa Karangpreng. Nah, ini monumen bunga mawar ini diresmikan oleh Bupati Jember Bapak Endi Siswanto pada tanggal 8 Juni 2022. Monumen ini atau ruang terbuka ini dibangun menggunakan anggaran desa sebesar 142.178.800 rupiah. Sumbernya dari DD. Kemudian ini diresmikan dibangun pada era Bapak PJ Kepala Desa Karangpreng, Bapak Hendra Kusuma. Ini dibangun tahun anggaran 2021. Keren. Nah, ini ada pertigaan dari monumen tadi sekitar 200 meter. Kita ke kanan ke Kampung Mawar. Ini teman-teman, Kampung Mawar. Itu kalau lurus ke arah Balai Desa Karangpreng dan ke perkebunan hijau. Kita coba untuk ke Kampung Mawar. Sebelah kanan itu di depan kanan maupun kiri ini adalah tanaman dari mawar. Dari mawar, teman-teman, banyak tanaman dari mawar yang dijadikan produk unggulan Desa Karangpreng. Keren. Ini ada sekolah luar biasa Sel B, cukup keren di dalam pedesaan yang jauh dari perkotaan. Ada sekolah luar biasa untuk adik-adik yang difabel. Kita semakin masuk ke wilayah Desa Karangpreng. Ini kalau di sekitaran Pasar Tanjung Kota ini biasa dijual untuk bunga mawar yang untuk ziarah. Luar biasa. Diapakan itu, Pak? Dipupuk. Dipupuk. Ya, Pakai apa itu pupuknya? Poska. ya. Ini biasanya panennya berapa lama, Mbak? Dari mupuk Ya. 2 bulan. Oh, berarti 2 bulan sekali panen ya? Ya, Jualnya di mana ini, Mbak? di Pasar Tanjung. Sudah ada yang nganu ya, kesini ngambil gitu ya? Ada. Jadi teman-teman, bunga mawar ini sedang dipupuk menggunakan pupuk Poska, dan untuk panennya itu kurang lebih 2 bulan sekali. Dan nanti bunga mawar ini nanti akan dijual di Pasar Tanjung. Kadang ada yang ngambil ke sini, kadang
ada yang dari warga sini yang menjual langsung ke Pasar Tanjung. Kita coba lihat sana. Nah, ini perkebunannya. Milih sendiri nih, Mbak? Iya, punya sendiri. Nggak dibuat parfum, Mbak? Enggak. Ada dulu anak KKN itu dibuat kayak parfum katanya. Oh, sama anak KKN. Iya, Oh, dibuat apa itu namanya? Sirup. sirup. Oh, iya. Sekarang nggak dilanjutkan ya? Enggak. Jadi teman-teman dulu sewaktu ada teman-teman dari mahasiswa yang KKN di sini, ini mawar ini pernah dipakai untuk dibuat sirup. Tapi sekarang mungkin karena KKN-nya sudah selesai, jadi sudah tidak digunakan, sudah tidak produksi lagi. Suaminya, Mbak? Iya. Sesaat lagi kita akan sampai di Balai Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Kita sudah sampai di gedungnya, kantor balai desanya. Kelihatan di sini ya. Kelihatan, wah di situ. Tanjakan, posisinya tanjakan. Nah, ini sudah di perkebunan Durjo. Itu ada seperti pintu selamat datang. Ini kondisinya. Depan ini ada SDN Karangpring 2. Poli. Nah, ini adalah pintu masuk di perkebunan Durjo. Sampai di pintu masuknya perkebunan Durjo. Kita disambut dengan palang pintu, artinya nggak boleh lewat. Ini masuknya gimana ini nanti? Mungkin hanya sepeda motor saja yang diperbolehkan. Untuk mobil sepertinya wajib lapor terlebih dahulu. Ini kantinnya. Itu Pak Ustadz Wildan sedang bernegosiasi dengan petugas pos jaga agar kita bisa masuk ke wilayah perkebunan. Semoga kita diizinkan, teman-teman. Ya piye, Om? Ya, Pak. Harus berizin. Hah? Dan harus berizin dan bersurat. Jadi tempo hari ada kejadian pemberitaan kampung mati di dalam. Padahal itu bangunan-bangunan tua yang milik PTP memang. Akhirnya kemarin viral. Pihak pimpinan yang ada di pusat di Jakarta itu bilang kalau ada hal-hal liputan dan seterusnya harus berizin terlebih dahulu. Oke, teman-teman, karena tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz Wildan bahwa jika mau masuk ke wilayah ini harus berizin dulu, karena pernah ada penayangan yang berkaitan dengan kesalahan informasi, begitulah intinya. Jadi kita sekarang kembali aja, kita putar balik di masjid atau musola ini. Seperti itu rumah-rumah perkebunan. Jadi memang sangat birokratis sekali, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin bertemu dengan warga yang ada di dalam, memang
seribet itu gitu ya, seribet tidak tidak semudah seperti warga yang ada di lokasi yang tidak berada di perkebunan. Jadi itu memang kelemahannya. Jadi kalau di tempat lokasi perkebunan kongsi itu saya tidak tahu ya, kok mesti identik dengan yang namanya kemiskinan gitu ya. Nah, harapannya kan liputan ini sebetulnya ingin mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di warga yang ada tinggal di wilayah perkebunan di daerah kongsi. Ini ada warga sekitar yang sedang bermain voli, menikmati sore. Main dong. Ya. Halo. Ini sekarang daripada semua lagi tuh sedang stres semua, sedang stres semua. Jadi kita coba nyari warung kopi lah. Ini kebetulan ada warung kopi ini. Nah, ada warung kopi. Nah, coba kita ngopi di sana. Cuk. Nah, ini teman-teman. Kita coba untuk ngopi sambil makan gorengan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Wah, mantap ini gorengannya. Benih di perkebunan Turjo. Benih. Di perkebunan kayak apa? Keluarga. Ke warga, tapi warga kan banyak yang punya kebun kopi. Di? Di sana di yang di perhutani itu. Oh, yang di wilayah perhutani ya. Ya. Bukan di. Bukan punya hak milik tapi bisa di taman ini kan. Oh. Banyak itu semua. Oh, KTH ya. LMDH. Kalau di sini apa? Dibilang tebangan katanya orang sini itu. Tetelan. Tetelan, nah betul. Ini sedikit ya? Segini cukup? Apa tadi Pak Itong? Hah? Artikan. Tetelan. Tetelan. Simpulkan. Kebanyakan. Tetelan itu lahan. Enggak, ini Gunung tadi itu? kan pakai bahasa Madura itu. Oh, ini. Nah, ini tadi coba Ini diusahakan kopi maksudnya. robusta tapi milik tanaman warga. Nah, kopi robusta ini tidak ada hubungannya dengan perkebunan Durjo. Ini punya Karena perorangan. memang punya perorangan. Itu kenapa Bu? Nggak dijual bang ke warga? Enggak. Jualnya kemana? Bu? Kan kopi juga itu. Iya, tapi mungkin dia sekolah nggak tahu juga. Ya. Tetelanmu apa tadi? Tetelan itu orang yang nebang sendiri. Lahan milik perhutani biasanya Ah, yang dikuasai oleh masyarakat. tapi Nah, tidak punya hak milik itu. bukan Milik hak warga milik. bukan hak milik dari. Hak pakai. Hak pakai. Itu disebut tetelan. Di tetelan di sini tidak bilang tetelan, kalau sini tebangan. Tebangan. Iya. Oh, tebangan. Soalnya kan nebang sendiri. Iya, yang tetelan itu juga nebang sendiri. Iya kok. Pak, iya sama. Tapi memang tetelan itu adanya di daerah selatan, Beban itu Pak. Baban, Ah. timur. Nah, itu Kalau memang daerah sini tebangan. tebangan di sini. Di sini tuh kopi sama apa? Ada duren, ada apukat. Soalnya kan harus tanaman. ada pohon. Tanaman warga, Iya. duren, Pinggirannya itu dikasih Apokat, apukat, kopi. Terus Gitu. sudah. Sudah. Kalau mahoni, Mahoni? juga ada. Mahoni kan kalau sudah besar ditebang kan akibatnya kan mati kopinya, Pak. Oh. Jadi orang nanamnya itu duren sama apukat. Harus ada pohon kan. Nggak boleh dibiarkan berarti ya. Iya. Kalau ditanam padi, jagung itu boleh. Kan tanah kering, Pak. Nah, oh, tanah kering ya. Jauh Bu, berapa kilo Bu dari sini? Jauh dari sini, kalau jalan kaki itu orang 2 jam. Jangan pernah ke sana. Saya pernah punya tapi dijual. Oh, punya tebangan. Heeh. Dijual. Dekat, ya dekat. Beli juga dekat perkebunan kan. Itu tuh 1 hektarnya berapa Bu? Itu juga Pak, kalau banyak kopinya sudah jadi itu mahal, bisa ratusan juga. Ratusan juta. Tapi kan banyak itu Pak. Saya tapi mulai itu tapi tak dipeseh. Saya kepingin tapi nggak punya uang ini. Itu
Itu air itu ngambil dari mana itu, Bu? Sumber sini ada. Di atas. Nah, yang kalau yang ke rumah karena ini rendah, dan tidak naik ke rumah. Di rumah ngambilnya itu yang dari tedelan itu pakai meteran bayar. Itu terus yang bikin pipa-pipa itu siapa, Bu? Desa. Enggak perorangan di sini, ngambil sendiri. Enggak usah bayar ini. Enggak usah bayar ya? Enggak usah, pokoknya mati ada yang nganu, cuma tugasnya yang nganu itu wes. Kalau kurang manis, kurang apa ini? Jadi itu Ini yang ada namanya. air bersih itu ngambilnya dari atas, dari sumber. Itu pipanya dari perorangan, dari warga sendiri. Nah, seperti ini kondisinya air, saluran air bersih yang menuju ke rumah-rumah warga. Nah, ini ada apa ya, semacam dibuat untuk nyucinya ibu-ibu pemilik warung, untuk nyuci piring, nyuci peralatan, karena kan beliau berjualan kopi dan makanan. Jadi memang ini kondisinya, nah ini sepertinya memang terlihat semrawut gitu ya, tapi memang ya beginilah adanya warga, dan harapannya sebetulnya ada sebuah program yang masuk ke desa ini entah dari pemerintah pusat maupun daerah, yang ya setidaknya merapikan kemudian membenahi saluran ini, karena kan kalau kita lihat ini kan sudah banyak yang bocor gitu. Ada yang bocor ya, kondisinya itu sampai di bawah sana. Nah, sampai di bawah itu ada, nah ini teman-teman, ini saluran air pipa milik warga. Ini pun kecil ini, pakai selang kecil besar ya. Nah itu ibunya. Daripada kedua, Dan ini tidak membayar ya, Bu ya. Ini bebas dan tidak pernah mati ya, Bu. iya dan Nggak pernah mati. Cuma kalau ada kerusakan yang di atas, nanti warga akan membenahi secara gotong royong. Nah, itu kopinya sudah jadi teman-teman. Ini kopinya sudah jadi. Kita ngopi dulu. kalau kurang gula ini Mentera masa kesak deh Bu. Nah ini kopinya sudah jadi. Ini gelasnya agak unik ini, kurus tinggi. Iya. Kalau yang ini, nah ini kan yang standar ini banyak beli di pasar kalau yang seperti ini. Tapi yang seperti ini unik ini, kurus tinggi. Nah, ada gorengannya ini tahu isi. itu namanya tahu kenyon, Wah, tahu aci dalamnya itu. tahu aci. Oh, tahu aci. Kalau sini bilang tahu kenyon, Dalamnya apa, Bu? Isinya, Bu? aci. Oh, dalamnya aci. Tahu dalamnya aci. Ini ada Molen. ada ote-ote, ada tempe, ada molen. Tahu kocek. Tahu kocek sama nasi lemak. Ini Tahu kocek tahu kocek sama nasi lemak. nasi lemak. Halo. Kita mau melanjutkan ke rumahnya salah satu warga, namanya siapa tadi ya, Mas Sukron, untuk ngobrol terkait dengan bab mawar. Ini dari warung, kita mau ke rumahnya Mas Sukron. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 5:10. Semoga tidak kemalaman. Nah, kita sudah sampai di rumahnya Pak Sukron. Ini rumahnya. Nah, nanti kebetulan Pak Sukronnya masih dalam perjalanan, jadi kita tunggu sebentar di dalam rumah. Kebetulan juga pas waktu maghrib ini. Yuk kita masuk ke sana. Di sana ada orang tuanya. Oke.
Oh ini Pak Sukron sudah datang ini. Di sini sudah banyak, sudah Mas, alhamdulillah. Artinya sudah banyak masyarakat mulai sadar dengan keberadaan mawar, yang itu terbukti dari bertambahnya komoditi. Kalau dulu kan waktu kita ikut lomba itu masih 30 hektar. Sekarang 30 hektar dalam satu desa. Kalau sekarang hampir 50. Bertambah banyak. Kalau dulu dalam satu hari itu panen 1 ton, sekarang kita 2 ton per hari. Dan itu alhamdulillah nggak kebuang. Saya sendiri di sini awalnya untuk mawar itu tergugah sih Mas sebenarnya. Tergugah karena kita itu, saya asli pribumi sini, tahu bahwasannya kita punya komoditas mawar yang waktu itu tidak dilirik. Bahkan kita cari di internet itu dulu Mas, tahun 2014 Desa Karangpring itu nggak muncul. Munculnya kaca piring munculnya. Nggak ada karena nggak ada media-media di berita-berita yang masuk. Adapun berita hanya di koran-koran, waktu itu kan masih minim sekali. Online Facebook pun masih belum masuk ke sini karena sinyalnya juga susah. Nah, waktu setelah 2017 kita menggagas mawar itu saya kira ini bisa jadi sesuatu nih. Nah, semenjak dari 2015 saya melakukan penelitian, riset di kampus, waktu itu saya masih kuliah, apakah mawar ini bisa kita makan, entah itu menjadi minuman ataupun makanan. Nah, ternyata dari kandungannya itu aman untuk kita makan, credible flowers bisa dikonsumsi. Akhirnya saya kepikiran, ketika mawar itu tidak laku kita jadikan apa? Yang saya pikir pertama kali, karena mawar kalau itu tidak laku otomatis layu dan kering. Keringnya itu saya jadikan teh. Itu karena itu mawar yang layu dan sudah tidak bagus, terus dikeringkan, ya akhirnya jadinya tehnya juga nggak enak dan kandungannya pun kurang baik. Akhirnya modifikasi lagi bagaimana sekiranya dapat teh mawar dengan produk kualitas yang bagus, yang bisa bersaing di pasar juga. Nah, dari situ muncul ide-ide baru dari teman-teman. Ada yang mengajukan bikin sirup, ada yang bikin nugget, sirup mawar. Ada yang bikin nugget. Nah, sampai saat ini kita itu sudah megang legal hak cipta itu ada 3. Yang teh sudah kita hak ciptakan, sirup sudah kita hak ciptakan, sama nugget kita sudah hak ciptakan. Itu semua sudah berbepom. Haki sudah ada, semua legal formal dari halal dan lain sebagainya sudah lengkap. Nah, untuk produk-produk yang lain ini masih belum. Sekarang lain itu apa misalkan? Ada flavor. Sekarang saya sedang fokus untuk flavor. Flavor itu bisa menjadi parfum, bisa menjadi perasa makanan. Nah, karena sekarang lagi musim-musimnya rasa-rasa minuman dan lain sebagainya. Jadi saya pengen bikin flavor yang itu wanginya wangi mawar. Kita barusan dari rumahnya Mas Sukron ngobrol-ngobrol tadi terkait dengan mawar. Insya Allah di video berikutnya nanti kita akan melakukan liputan khusus. Sekarang sudah malam, sudah mau isya, kita pamit dulu. Kita berada di Pujasera atau food center Desa Tugu Mencek. Ini tempat kita tadi, yang di sebelah belakangnya itu ada lapangan. Nah, ini kondisi setelah maghrib, banyak sekali yang menjual jajanan dari UMKM. Nah, jadi dari penjelasan dari Pak Sekdes tadi, ini dikelola sendiri oleh warga, ini dikelola sendiri oleh UMKM-nya. Jadi semacam ada paguyuban UMKM yang mengelola tempat ini secara bersama-sama. Jadi tidak ada tarian dari pemerintah desa. Keren ya, itu kondisinya kalau malam hari seperti ini. Jualannya macam-macam. Ini sekarang jam 7 malam. Ini kondisinya seperti ini. Luar biasa.
Ini pertigaan Dokumen C. Sekarang kita menuju ke pulang, menuju ke kantor setelah seharian ke Desa Karangpring. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan berjumpa kembali di video-video sorot desa berikutnya. Sampai jumpa.